Sudah bisa dimulai ya Pak Sparta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, yang terhormat Dr. Wiwi Dawati, Kepala Program Studi Akuntansi, yang terhormat Bapak Erik Wijaya, Kepala Program Studi Manajemen, dan hadir juga Ibu Puspita, Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah, Ibu Asri Rani, Sekretaris Program Studi Akuntansi, Ibu Meta Antiani, Sekretaris Program Studi Manajemen, dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi STIJ Indonesia Banking School. Selamat datang di acara sosialisasi penulisan skripsi semester genap tahun akademik 2020-2021. Baiklah, mengawali acara hari ini, kami persilahkan Pak Sparta untuk memulai sosialisasi pada sore hari ini. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian atas kesempatannya. Yang saya hormati juga kepada para Kaprodi, Dr. Erik Wijaya, kemudian Dr. Wiwi Dawati, kemudian juga Bu Puspita, kemudian Bu Asri, kemudian Ibu Meta ya, kemudian teman-teman dosen lainnya, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi ya pada untuk adik-adik mahasiswa yang akan mengambil skripsi pada semester genap 2022 ini. Jadi skripsi program B1 genap 2002 ya. Itu apakah halamannya berganti, Mbak Dian? Berganti, Pak. Berganti, oke. Makasih banyak. Ganti, oke. Jadi pada kesempatan ini saya akan jelaskan skripsi sama jalur non skripsi. Untuk jalur skripsi, saya akan jelaskan skripsi itu sebenarnya adalah karya tulis ilmiah ya, yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk diujikan guna meraih gelar sarjana S1. Jadi karena dalam salah satu tujuan CPL dari kurikulum S1 adalah menjadikan mahasiswa yang mahasiswa untuk menjadi lebih mampu menganalisis masalah secara sistematis ya, sehingga memutuskan masalah apa yang lebih tepat pada kondisi yang ada saat ini. Kemudian minimal jumlah SKS itu total SKS adalah itu 15 SKS dalam semester. Jadi ada 6 SKS skripsi, nanti sisanya lah 9 SKS, 3 mata kuliah harus diambil. Jadi bisa jadi ada adik mahasiswa sebagian besar ada mata kuliah sudah habis, tapi sebagian ada juga mata kuliahnya ada yang masih ada. Dan tujuan skripsi itulah sebenarnya melatih berpikir sistematis. Ya. Berpikir sistematis itulah itu berpikir ilmiah. Sistematis itu bagaimana dimulai dari perumusan masalah, identifikasi masalah yang ada di praktek. Kemudian masalah itu harus di problem solving kan tentu saja dengan dasar keilmuan dimiliki oleh adik mahasiswa. Keilmuan itu tentu saja mengkaji teori-teori yang bisa mendukung untuk menjawab permasalahan itu. Teori
basic ya, atau grand theory, dan juga hasil-hasil riset sebelumnya yang mungkin sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana hasil temuan mereka itu bisa digunakan sebagai untuk menjawab permasalahan sementara. Ya. Jadi bisa menghipotesiskan masalah itu bagaimana itu ya jalan keluarnya. Ya. Jadi untuk itu kalau di skripsi mungkin bab 2, itu masuk bagian bab 2. Tapi dalam sistematika ilmiah langkah kedua seperti itu. Langkah ketiga adalah setelah kita mengumpulkan teori, kemudian bisa merumuskan hipotesis ya. Nah, di situ kita menyiapkan perangkat alat ke lapangan ya, ke lapangan nantinya dalam mengkoleksi data dan menganalisis data. Jadi dua aja. Jadi bagaimana kita nanti menyiapkan data yang diperlukan untuk bisa menjawab permasalahan itu. Data dikumpulkan tentu saja diolah dan dianalisis ya. Nah, itu biasanya di dalam deskripsi itulah bab 3 itu. Jadi kalau seandainya kita tidak menyiapkan data apa yang kita butuhkan, kemudian juga bagaimana kita mengkolek data tersebut ya. Kemudian setelah data dikumpulkan, bagaimana kita mengolah data, tentu saja permasalahan tidak bisa dijawab, tidak bisa diselesaikan ya, tidak mencapai tujuan skripsi itu sendiri, karena tujuan skripsi itu pasti untuk menjawab masalah kan, masalah. Nah dari itu perlu disiapkan semuanya itu ya. Kalau nggak disiapkan, berarti kalau sudah ke lapang kan bingung gitu ya, bingung, nggak ada metodologi yang dimiliki oleh seorang peneliti untuk melakukan pengumpulan data gitu. Itu biasa di bab 3 ya, bab 3. Nah, setelah kita mengidentifikasikan data yang diperlukan, bagaimana kita mengkoleknya, kemudian bagaimana kita mengolah data yang telah terkumpul itu, dan bagaimana kita menganalisisnya, kemudian bagaimana kita menemukan jawaban fenomena itu. Nah, habis itu nanti perlu kita ke lapangan kan, ke lapangan. Nah, di lapangan itulah kita mengumpulkan data sesuai dengan apa yang telah kita desain. Maka di bab 1, 2, 3 itu biasa desain penelitian. Desain penelitian itu adalah ada sistematika yang akan kita lakukan sebelum kita ke lapangan, bisa sebelum kita lapangan. Nah, setelah di lapangan nanti kita baru mencari data ya, kemudian mengkolek data, menstratakan data, sudah tujuannya jadi lebih efektif ya. Kita sudah ada alat untuk mengguidance itu. Kemudian setelah kembali dari lapangan kita olah datanya ya, olah data kita simpulkan. Nah itu di bab 4 ya. Maka hasil dan analisis di simpulan data itu nanti kesimpulan hasil itu adalah di bab 5. Nah itulah skripsi. Jadi skripsi itu nanti dari bab 1, 2, 3, 4, 5 itu saling berhubungan ya, saling berhubungan. Banyak terjadi mahasiswa itu dalam merumuskan masalah itu belum matang gitu, belum matang. Artinya dalam melatar belakang penelitian itu belum betul matang bagaimana suatu masalah itu bisa diperoleh di fenomena di lapangan gitu. Bagaimana dia bisa mengcapture ada masalah di dalam di suatu kondisi tertentu ya, tertentu. Nah, kemudian juga dalam perumusan teori juga dalam merumuskan teori di bab 2 yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun hipotesis, karena teorinya nggak nyambung ya, nggak nyambung dan atau teori belum kuat sehingga hipotesis suka dipertanyakan oleh dosen-dosen penguji, termasuk juga penelitian sebelumnya. Sebelumnya karena nggak relevan, misalnya dia melihat bagaimana kaitan A dan B, tapi penelitian sebelumnya ditulis kaitan A dan C, gitu. Kaitan A dan D, A-nya memang ada, tapi kan tidak relevan. Dia meneliti A dan B, tapi yang dilihat penelitian sebelumnya A dan C, itu saya beda ya. Juga seperti itu. Dan juga dalam mengolah data juga dalam persiapkan mendesain itu data apa yang diperlukan, koleksi data seperti apa, analisis seperti apa, itu ada beberapa yang tidak nyambung ya. Tapi saya lihat dalam pengalaman selama ini biasanya yang seperti itu paling hanya 10%. 90% itu
So sudah matang di mata kuliah metode penelitian ya, penelitian. Jadi apa yang sampaikan adalah sehari dari mata kuliah metodologi, seharinya seperti itu. Ya, dan saudara harus menangkap benang merah dalam metodologi itu, ya, metodologi itu. Jadi metodologi itu paling tidak saudara mampu bikin desain penelitian bab 1, 2, 3 itu ya. Nah, semua itu bisa sudah baca, kalau lebih rincinya sudah bisa baca di dalam punya pedoman penyusunan skripsi. Bisa sudah unduh di sistem di Sispo, di e-kampus ya, e-kampus ini e-kampus ya, bukan Sispo ini, e-kampus. Dan itu buku panduan skripsi ya, skripsi. Dan mengenai topik skripsi ya, topik skripsi itu sebenarnya ibaratnya saudara kalau mau ke mall, mau beli apa, tentukan dulu apa yang sudah beli ya. Nah, itu juga topik itu. Karena banyak jutaan topik yang ditemukan. Jadi kalau sudah sekarang kan mahasiswa itu kalau men-searching permasalahan kan banyak di internet ya, internet. Dia mencari sumber teori. Jadi topik itu sangat menentukan arah kemana penelitian saudara. Dan bisa versi waktu. Sekali topik sudah tentukan, jangan berubah lagi ya. Di penelitian awal topik ya harus baru, udah unik ya, dan simple. Lagi sekarang banyak mulai penelitiannya menjamur sekarang. Apapun topiknya, pokok selalu dilihat bagaimana kondisi sebelum COVID dan masa COVID ya. Itu banyak sekali ya. Mungkin kalau riset sudah sekarang mungkin itu lebih banyak fokuskan ya, fokuskan. Mungkin banyak sekali itu. Mungkin kalau saya yakin kalau dari proposal yang ada masuk ada 100 proposal, kemungkinan 70 proposal mungkin terkait dengan itu. Kalau nggak terkait itu berarti sensual terhadap permasalahan agak kurang gitu, kurang. Hampir semuanya kan kondisi COVID ini semuanya terkena dampak ya. Apapun ya dampak. Jadi apalagi kalau sudah riset di bidang bisnis ya. Akuntansi, manajemen kan bisnis ya. Saya rasa itu sangat menarik ya. Dan itu tidak usah ribet-ribet ya. Bisa bagaimana dampak struktur modal terhadap kinerja perusahaan sebelum COVID sama masa COVID gitu. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebelum COVID semasa COVID gitu. Itu sederhana saja. Ya. Atau bagaimana dampak ekonomi terhadap kinerja perusahaan dengan dan aspek fundamentalnya masa COVID sama sebelum COVID. Dan kalau bisa, saudara kan sekarang di kita itu tidak hanya sektor keuangan ya. Nah, lembaga keuangan kalau bisa, saudara bisa juga. Jadi kalau lihat data di OJK itu ada industri lembaga keuangan non-bank itu, lembaga keuangan non-bank, itu banyak sekali ya datanya. Seperti misalnya bidang asuransi ya, di bidang di bidang dana pensiun ya, udah di bidang pembiayaan ya, banyak sekali. Tentu saja nanti harus baca-baca ketentuannya juga ya, bagaimana kondisi industri di bidang keuangan bank itu ya, menarik lah. Kemudian ya seperti ini jasa ini leasing ya, leasing juga ada ya di keuangan itu. Dan juga dana pensiun juga menarik ini, dana pensiun itu kan ada dua, ada pensiun yang iuran pasti sama manfaat pasti. Itu menarik sekarang itu. Banyak perusahaan-perusahaan itu sekarang menggunakan iuran manfaat pasti ya. Itu. Jadi menarik lah sekarang ya. Kemudian juga simple itu kalau simple kan itu simple. Soalnya cukup uji beda ya. Boleh krisis sederhana, simple ya. Hal itu bisa kasus juga. Jadi kasus dari perusahaan ya. Dan kalau bisa diterima di jurnal ilmiah. Ya. Jadi itu lebih menarik lah sekarang ya. Sudah sistematika skripsi seperti pendahuluan ini sistematika skripsi ini itu terkait dengan berpikir sistematika ya, berpikir ilmiah. Dari pendahuluan, tinjauan teori, metodologi, pembahasan hasil, kesimpulan, batasan dan syarat. Dan juga referensi ya. Nah, referensi bisa saya pilih buku ilmiah. Kalau bisa, kalau saya sarankan kalau saudara menjelaskan konsep ya, konsep variabel ya, itu sebaiknya ambil di buku lah ya. Konsep variabel, udah konsep grand theory ambil di buku, jangan di jurnal. Karena jurnal itu akan bias ya. Kalau sudah dapat jurnal yang nggak karu-karuan, sebenarnya itu bukan konsep, itu penjelasan. Nah, soalnya penjelasan itu kan penjelasan di konsep.
atau persepsi dari penulis sendiri tentang konsep itu yang kadang-kadang belum tentu benar ya, itu benar. Itu bahaya itu ya. Atau misal persepsi penulis sesuai dengan kondisi saat itu. Ya, itu bukan konsep sebenarnya. Kalau milih buku kan lebih, kalau buku itu konsep buku itu akan masa berlaku agak lama itu ya. Karena dia bukan ilmu kontemporer ya. Karena artikel ilmiah, artikel ilmiah itu diperlukan untuk melihat bagaimana di riset sebelumnya itu penting ya. Nah, itu kalau bisa ya seperti itu ya. Dan database jurnal ilmiah, kalau kita database jurnal ilmiah kan sudah langganan Emerald ya. Tahun ini kita perpanjang di Emerald Insight apa. Jadi sudah bisa ambil di online jurnal Emerald ya. Nah, nanti di situ ada berbagai jurnal, berbagai terbitan jurnal di jurnal. Misalnya satu terbitan jurnal itu ada dalamnya 6 tulisan. Nah, kita punya di Emerald itu ada berapa puluh jurnal ya, nama bukan tulisan, nama jurnalnya banyak sekali di bidang ekonomi, di bidang manajemen, keuangan, marketing, dan akuntansi. Kemudian repositori pustaka bisa digunakan sekarang. Repositori pustaka kita sudah kaya sekarang ya, sudah banyak masuk tulisan-tulisan dosen ya di situ. Jadi kalau sudah buka repositori, kalau klik tulisan dosen bisa sudah gunakan referensi untuk skripsi tanpa harus bayar, harus bayar. Kemudian Google Scholar juga bagus. Google Scholar itu bisa digunakan untuk referensi tulisan-tulisan untuk di Indonesia ya, Indonesia bahkan luar negeri juga ya. Kemudian kalau Widodo ini agak acak ya, agak acak. Jadi minimal 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir saya kutip ya. Kalau sekarang tahun 2021 berarti terakhir 2011 ya, 2011 terakhir 2011. Kecuali 2011, Pak. Kecuali konsep teori yang fundamental ya, fundamental. Misalnya seperti suka misalnya mengutip teori yang terkait dengan hasil teori ini agensi teori ya, itu kan fundamental itu ya. Kemudian teori signaling teori ya, itu juga fundamental ya. Jadi sudah berapa puluh tahun diambil di situ. Dan juga jurnal yang asli itu sekarang terbuka gratis ya. Terbuka gratis untuk itu bisa gratis. Lanjut penelitian itu perlu kita sampaikan juga ya ke dosen, ke mahasiswa juga, mahasiswa yang skripsi. Jadi skripsi itu tidak harus riset empirical kuantitatif ya. Jadi kualitatif bisa, studi kasus juga bisa, studi kasus. Tapi studi kasus yang unik ya. Jadi studi kasus jangan yang problemnya yang sudah banyak dibuat oleh mahasiswa ya. Yang unik contoh seperti apa yang unik ya. Misalnya kalau akuntansi, bagaimana sih pengakuan pendapatan di jalan tol? Nah, itu bisa juga ya. Nah, juga bagaimana sih reporting ini bagaimana penjabaran kerugian kurs ya, bagaimana treatment akuntansi kerugian kurs untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan money changer itu kan dilarang ya. Bagi sekarang kan kondisi kurs itu tidak bolak-balik ya. Kemudian juga emas ya. Saya pergi ke Antam itu, bagaimana sih Antam itu ke pendapatan emas itu? Kalau di akuntansi keuangan menengah kan emas itu diakui menggunakan metode metode ada satu lagi produksi ya, selesai produksi selesai bisa diakui sebelum masa produksi bisa diakui pendapatan. Nah, Antam itu termasuk emas termasuk di dalam teori itu. Nah, kenyataannya seperti apa ya? Atau sudah mengakui pendapatan perusahaan penerbangan, misalnya Garuda, itu sistem informasi akuntansinya Garuda, kurang sistem informasi apakah sistem informasi akuntansi sudah oleh menggunakan digital data, accounting digital data itu seperti itu menarik lah ya, bisa kasus seperti itu. Atau di kereta api, perusahaan kereta api itu kan nggak ada mahasiswa bikin pendapatan perusahaan kereta api, nggak ada itu ya, di BUMN besar di pusat PLN nggak ada. Nah, itu kalau bisa sudah bisa menarik itu ya, sederhana, simpel, menarik ya. Nah, kemudian juga dalam cara penulisan skripsi itu setiap kalimat itu murni unsur SPOK, ini udah umum ya. Jadi kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Jadi kalau bisa ya dalam kalimat itu usahakan jangan
kalimat keterangannya jangan terlalu banyak. Ya. Jadi misalnya dalam kalimat itu ada misal menerangkan subjek, habis itu ada predikat diterangkan lagi predikat tersebut, habis itu objek diterangkan lagi objek itu. Jadi bingung lah baca. Kalimat harus padat dan tidak berdetail. Jadi kalau saudara seorang yang tidak bisa kalimat panjang-panjang itu di poin aja seperti subjek predikat objek ya. Saya berikan objek sudah cukup gitu ya. Objek dan nanti setiap kalimat itu misal kalimat utamanya SPO ya. Nanti kalimat keduanya menjelaskan subjeknya, kalimat berikutnya menjelaskan predikat, kalimat berikutnya menjelaskan objek ya. Itu sudah jadi satu linear ya. Dengan padat dan tidak detail. Jangan terlalu banyak kata sambung ya, suka memabukkan itu kata sambung banyak sekali. Yang betul kalimat pasif ya. Jadi beda nulis ilmiah sama nulis karang populer beda di segi kalau sudah baca novel itu kalimatnya aktif itu direct speed. Kalau nulis di jurnal, nulis skripsi itu pasif. Kalau saya kasih contoh untuk refresh lagi bahasa Indonesia, kalau aktif itu bisa jembatan Pemda membangun jembatan. Nah, itu kalimat aktif itu. Tapi jembatan dibangun oleh Pemda. Nah, itu kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu yang kalimat sering ditulisan itu banyaklah jembatan dibangun oleh Pemda pada tahun berapa. Itu banyak seperti bukan Pemda membangun jembatan itu. Kalau Pemda membangun jembatan itu kalimatnya agak speed ya. Jadi karakter novel ya. Tidak menggunakan bahasa populer dalam satu kalimat, hindari menggunakan banyak anak kalimat. Kemudian juga hindari juga bahasa-bahasa yang kata-kata yang tidak baku ya, seperti menggunakan kata wah luar biasa, tiba-tiba, itu janganlah ya. Kemudian juga kalimat-kalimat seperti luar biasa indah, kemudian aduh nggak nyangka, itu jangan ya. Aduh nggak nyangka seperti ini, itu jangan kalimat seperti itu, jarang ditemukan di kalimat di bahasa-bahasa ilmiah ya. Atau jika jadi hindari ke dalam menulis ilmiah itu membawa perasaan pembaca ya. Jadi kan tidak ada kalau pembaca membaca novel pasti ada perasaan terbawa, bisa nangis, bisa sedih ya, bisa bahagia. Tapi kalau baca jurnal ilmiah tidak ada orang yang menangis membaca jurnal ilmiah. Jadi kalau saya baca jurnal ilmiah bahasa Inggris sambil nangis itu nggak ada. Saya baca jurnal ilmiah bahasa Indonesia yang terbitan IBS, Jurnal Keuangan dan Perbankan, sambil meraung itu nggak ada itu ya, gitu. Nah kemudian plagiarism. Plagiarism ini saya sampaikan sekali lagi, ini adalah tindakan kejahatan di bidang ilmiah, kejahatan. Jadi terakhir itu banyak sekali dosen-dosen terlibat plagiarism, mahasiswa itu kan dibatalkan gelar akademiknya ya. Itu dibatalkan gelar gelar profesinya seperti profesor dan sebagainya. Nah, itu bahaya. Dan kita di sini juga sangat serius melihat plagiarism itu. Jadi dosen-dosen juga melihat kalau masa tiba plagiarism itu artinya hindari sebelum deteksi plagiarism itu harus dilakukan sebelum sebelum ujian sidang skripsi. Nah, kita menggunakan namanya Tunitin ya, Tunitin. Jadi dalam surat keputusan EBS 025 keputusan STBS 2019 itu ada itu tentang penanganan anti plagiarism ilmiah ya. Pendidikan dan mahasiswa ST Indonesia Banking School. Dibuat tanggal 24 Mei 2019 ada saya bikin itu ya. Kemudian juga jadi nanti kita ada mengenai plagiarism itu ada SK ketua mengenai plagiarism Tunitin itu di mana mahasiswa itu tingkat kesamaannya maksimal 30% ya, sedangkan dosen 20%. Jadi 30% saya rasa itu sangat toleransi luar biasa ya. Harusnya 20% mahasiswa ya. Kalau bisa 500% ya. Karena 30% itu juga sangat tinggi ya. Nah, komposisi halaman. Jadi kalau ini tidak ada aturan sih ya. Ini hanya kepatutan aja. Jadi kalau sudah bikin supaya nanti jangan sampai bab 1 dari 100 halaman itu jangan bab 1 30 halaman ya. Jadi kalau halaman saudara ada 100 halaman, 10 halaman bab 1 kira-kira.
Kemudian bab 2 itu 35 halaman. Bab 3 10 halaman, bab 4 40 halaman, bab 5 5 halaman. Ini kadang mahasiswa bab 1 2 3 itu kan di sini ada 55 halaman kan, jadi lebih dari 50%. Ya. Nah, karena mahasiswa bab 1 3 sampai 70 halaman. Bab 4-nya cuma 10 halaman aja. Kesimpulan 1 halaman. Itu enggak patut nak dilihat lah. Ya. Udah konsultasi skripsi ya. Ini perlu kita sampaikan juga, itu konsultasi skripsi itu hak mahasiswa ya. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan pelayanan dari kami untuk dibimbing skripsinya. Nah, karena ini 6 SKS ya, 6 SKS, artinya apa? Artinya kalau kuliah kan 3 SKS itu kan sekali seminggu, waktu 2,5 jam ya, setengah jam. Karena 6 SKS sudah berhak sebenarnya 2 kali pertemuan dengan dosen bimbing skripsi. Kalau saya dulu sebelum COVID itu ya, saya ada jadwal saya kalau enggak hari Selasa Kamis itu. Jadwal Selasa Kamis bisa bimbing sama saya. Selasa Kamis jam 10 sampai jam 11 sampai jam 1 saya istirahat itu karena sebelum kan saya sibuk mengasihi MBS juga. Nah, setelah COVID ini saya karena kesibukan saya makin menjadi, saya hanya sekali seminggu aja hari Kamis, kalau enggak seminggu 2 kali sih. Cuma Kamis itu untuk bimbingan mahasiswa S1, kadang segabung sama S2 hari Sabtu. Ya rutin, jadi mahasiswa rutin. Jadi kalau saya perhatikan, kalau mahasiswa rutin bimbingan sama dosen bimbing minimal seminggu sekali, 4 bulan bisa selesai. Selesai 4 bulan ya, seminggu sekali aja cukup ya, 4 bulan selesai. Tapi kalau seandainya tidak teratur ya bimbingan itu, nah itu bahaya ya, bahaya. Tidak teratur. Tidak teratur itu faktornya banyak dari mahasiswa sendiri atau dari dosen sendiri ya. Jadi dosen sendiri. Sudah minta jadwal, jadi maka sudah kalau nanti dikasih dosen bimbing minggu depan ya, nah sudah langsung minta jadwal bimbing sama dosen bimbing itu. Langsung diminta kapan bisa jadwal rutin Pak, seminggu itu ada berapa kali, jamnya berapa. Kalaupun suatu saat dia nanti ada nggak bisa hari itu, dia sudah kasih hari pengganti gitu, pengganti bimbingan ya. Yang jelas sudah harus minimal seminggu ketemu sama dosennya. Dan pertemuan itu 14 kali minimal. Tempat bimbingan kalau bisa di kampus ya. Kalau sekarang kan di online ya, bimbingan di online. Kalau kita dulu menyarankan sebelum offline, sebelum pandemik ini, bimbingan jangan sampai di luar kampus ya, luar kampus. Karena untuk menghindari hal tidak diinginkan ya. Karena banyak kasus terjadi di program S1 dimanapun ya. Kalau bimbingan di luar, apalagi dosennya muda ya, atau laki-laki ganteng ya, datang mahasiswa cantik, di luar lagi bimbingannya, habis maghrib lagi ya. Nah, itu kita menghindari itu. Karena banyak kejadian, bukan di IBS ya, tapi tempat lain banyak kejadian. Di UI pun pada kejadian seperti itu. Dimanapun ada kampus terkenal. PTW besar ada kejadian seperti itu. Kenapa? Karena bimbingannya bukan di kampus ya. Itu banyak kasus itu ya. Karena saya sejak tahun, saya sudah hampir mungkin sekarang mulai mana mungkin hampir ini hampir 30 tahun saya membimbing mahasiswa itu. Jadi tahu banyak kasus lah. Jadi kita sarankan bimbingan kalau sekarang di dunia maya ya, kalau mau ketemu tatap muka di kampus saja ini. Kemudian segera beritahu dosen bimbing bila ada kendala. Segera sampaikan ke prodi bila ada kendala dengan dosen bimbingnya supaya tidak terkendala dengan masa studi saudara. Jadi kalau ada kendala dengan dosen bimbing atau sudah nggak cocok dosen bimbing atau materi sudah tidak direspon oleh bimbing, saya bisa minta perubahan dosen bimbing ke hubungi aja prodi. Prodi akan melayani dengan baik. Dan juga harus semangat dan punya tekad untuk selesai. Jadi kalau ada dua semangat dan tekad ya, itu selesai satu semester. Karena kelembatan saudara skripsi menambah SPP. Kalau pagi SPP sudah paket kan. Paket itu kalau telat ya lagi 11 juta lagi. Kan sayang juga duitnya. Soalnya bukan saudara pada orang tuanya ya. Kemudian juga ini target waktu ya, target waktu yang bisa kami sarankan ya di sini. Target waktu itulah. Jadi kalau bisa 4 bulan ya. Saya selalu ke masa bimbingan saya target itu 4 bulan. Dengan asumsi minimal seminggu sekali ketemu saya. Jadi 4 bulan sejak SK dosen bimbing diterima oleh mahasiswa sama dosennya itu. Di bab 1, 2, 3 itu 2 bulan. Ini rata-rata mahasiswa 2 bulan udah sempro ya. Kemudian bab 4 dan 5 itu 1,5 bulan. Jadi 3,5 bulan. Kemudian finishing setengah bulan. Ya. Jadi langsung ujian. Jadi ujian sidang skripsi itu paling terlambat itu 4 bulan. Ya.
Nah, kalau kita sekarang banyak itu mahasiswa yang terlambat, sayang sekali, udah 70 orang belum selesai skripsinya. Nah, itu karena semangat dan tekad itu nggak ada untuk menyelesaikan itu ya. Itu. Kemudian juga ini kalau nanti syarat ujian sidang mungkin ada di dalam ketentuan skripsi, saya lihat di buku panduan skripsi ada syarat ujian sidang skripsi. Nanti bisa tanya juga ke bagian akademik Mbak Dian ya. Kemudian penjelas secara murni selama ujian sidang itu nggak boleh nilainya D ya, minimal nilai C. Karena ada kasus kemarin semester kemarin mereka dapat nilai D. Ini yang paling repotnya mahasiswa pura-pura nggak tahu dengan nilai D ya. Itu saya paling kesal sekali itu. Masa dia nggak tahu dia punya nilai D? Itu nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekali. Ditanya, saya nggak nyangka Pak saya nilai D. Bisa nggak nilai D-nya diperbaiki dalam waktu seminggu? Bang, warung apa ya? Ini bukan sekolah warung ya. Dia mau ujian sidang skripsi, ternyata ada nilainya D. Nabrak sampai marah-marah. Kemarin Mbak Dian, kemarin Prodi juga. Saya bilang, ngadap saya itu. Saya bilang, kalau ngadap saya akan kasih tahu dia. Nggak mungkin lah, sebagai mahasiswa dia nggak tahu nilai D. Apa yang kerjanya? Kayak robot aja ya. Kalau mahasiswa itu pasti semarahin tuh. Kayak nggak tahu bahasa, kurang nggak tahu, Pak saya nggak nyangka, Pak saya bahasa ada mata kuliah belum saya ambil. Itu ngaco banget ya. Kalau mahasiswa lebih saya pasti kalau mahasiswa ngadap saya pasti udah saceramen 4 jam seceramen tuh biar dia sadar itu. Bisa supaya dia dapat hidayah lah ya, mahasiswa seperti itu. Jadi jangan sampai mahasiswa yang bisnis sekarang jangan pura-pura nggak tahu ya. Kalau ada mahasiswa yang bisnis sekarang pura-pura nggak tahu, wah saya lupa Pak ada mata lulus, nggak ada cerita itu. Dan jangan dipaksakan prodi harus membuat kelas khusus hanya seminggu. Maka itu sekolah cecek itu, sekolah di ruku-ruku seperti itu ya. Terus kuliah umum harus sebanyak 12 buah ya. Nah sekarang itu gampang ya mendapatkannya. Lihat tuh kuliah umum sekarang setiap minggu ada. Setiap minggu ada kuliah umum itu. Ya. Setelah lihat aja tanya ke prodi ini minggu besok ini ada lagi. Ini dua kali minggu kan ada kuliah umum. Minggu hari ini ada, minggu sebelumnya ada juga kuliah umum. Minggu depan lagi kuliah umum. Itu udah pokoknya untuk kuliah umum luar biasa sekarang ya, luar biasa. Mungkin satu semester bisa 20 kali itu kuliah umum ya. Saya bisa ambil itu berapa sertifikat ya. IPK minimal 2,76. Sebenarnya IPK 2 bisa wisuda ya. Tapi ingat yang ada yudisiumnya yang yudisiumnya 2,76 ke atas. Itu yudisium itu ada memuaskan 2,76 sampai 3 sangat memuaskan 3 sampai 3,5 3,5 sampai 4 lah cum laude. Nah, pertanyaan bagaimana IPK 2 sampai 2,76? Itu nggak ada predikat. Predikatnya lulus saja, lulus itu. Ya, di ijazah lulus saja, nggak ada predikat. Predikatnya dampaknya memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude. Tapi kalau sudah IPK 2,76 sampai 2 itu lulus. Jadi beberapa kali sudah, ini ketentuannya kan baru 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu lulus tuh ada paling 1-2 orang. Kemarin ada lagi 1 tuh, yang lulus. 1 tuh 2 itu. Ya. Sayang juga, jadi sebelum saudara lulus, tolong perbaiki mata nilai-nilainya ya. Jadi jangan buru-buru ujian sidang dulu. Kalau ujian sidang sudah lulus, sudah nggak ada lagi waktu kesempatan menilai, mengulang itu. Jadi tolong diulangi nilai-nilai. Kalau ada masih ada nilai C, nilai D ya, itu tolong diulang supaya minimal 2,76. Sudah telah lulus, similarity itu harus ya. Kemudian biasanya lihat buku panduan akademik ya. Nah ini juga etika mahasiswa terkait dengan skripsi ya. Jadi ini berdasarkan kejadian-kejadian yang ada selama ini. Sebenarnya sudah ada sih, tapi kita harus pertegas lagi di sini. Jadi kejadian yang terjadi 4 tahun terakhir adalah itu pertama masa nyontek plagiarisme parah itu ya. Nah, kalau tinggi plagiat itu kalau bisa berurusan dengan dosen bimbing ya, dosen bimbing nanti kalau dia ngecek pasti suruh rubah. Tapi kalau plagiat itu diketahui setelah lulus itu dibatalkan sarjananya ya. Setelah lulus dibatalkan sarjananya. Ini plagiarisme itu cek kontrol dari masyarakat sampai sudah mati itu. Sudah mati. Jadi kalaupun sudah 30 tahun lulus, tahu ketahuan sudah plagiarisme, langsung dibatalkan ijazahnya. Kalau yang menemukan itu menuntut, kalau nggak menuntut ya aman saudara. Kita tahu saya mau jadi presiden ya, presiden nanti dicek deskripsinya, waduh, dalam politik sudah mengecek ke di repositori pustaka IBS ketemu namanya Amir Mahmud, dicek, wah ada deskripsi, gue ditunitin, waduh 80%, dicek lagi nyontek penulisan, udah habis sudah itu ya, walaupun sudah 20 tahun lalu ya.
Kemudian buat surat, jadi nanti sudah buat pernyataan ke BHK, nanti BHK ada formnya, tindakan prodi dan dosen bimbing. Isinya apa? Yang bersangkutan tidak melakukan tindakan tidak terpuji butir 1-2. Jadi mahasiswa larang plagiat, yang kedua mahasiswa dilarang memasukkan tantangan dosen bimbing, dosen penguji dan sivitas akademika lainnya. Kenapa? Karena sekarang rawan sejak awal 2020 sampai sekarang ada kerawanan luar biasa sekarang di mana dosen itu membuka tantangan elektronik ke mahasiswa dan tantangan itu bisa copy file. Terangan dosen itu bisa copy dan berada ke mana-mana sama mahasiswa. Apabila dosen itu susah dihubungi, mahasiswa enak aja membuka tantangannya. Nah kalau itu ketahuan, dosennya nuntut dan prodi juga nggak mau terima, maka tindakan adalah 3 ini. Pertama, diskor selama 1 semester. Jadi di surat pernyataan itu harus menyatakan bahwasanya saudara tidak melakukan tindakan tidak terpuji butir 1-2 dan bersedia menerima sanksi skorsing selama 1 semester berjalan apabila saudara pertama kali ketahuan skorsing selama 1 semester. Misal contoh gini, misal di dalam ujian tengah semester sudah ketahuan tuh. Ketahuan, maka diskor sudah sampai akhir semester berlalu. Kalau ketahuan di akhir semester, berarti masuk semester depan. Ya. Nah, kalau kedua kali ketahuan, maka sudah kena skorsing 2 semester atau setahun. Kalau ketahuan ketiga kali ketahuan, sudah dikeluarkan di IBS. Ya. Tanpa ampun ya. Minta ampun, dikeluarkan di IBS. Ya. Ini ada kasus nih, ada beberapa kasus. Tahun lalu ada kasus 2, tahun 2014 ada kasus ya. Masanya memasukkan tantangan pembimbing, dan saya juga alami juga. Kemudian kemarin ada kasus 2 lagi. Jadi parah ini sekarang makin jadi ya. Hati-hati sudah. Jadi kalau saudara ini masuk bimbingan, saya ada juga kemarin tuh mengajukan Pak bisa nggak Pak saya minta supaya disetujui sidang akhir. Dikasihlah itu berita acara dia konsultasi masa saya tangani. Terus dia minta juga Pak surat keterangan penelitian saya tangani. Oh, ini belum saya cek dulu ya. Waktu saya cek saya minta loh, kamu kok nggak ngasih draft skripsi akhir? Dikasih, sudah ada tantangan saya di situ. Saya ada, padahal saya nggak mau ngasih itu. Harusnya kalau mau ujian sidang akhir itu harus dikasihkan draft skripsi yang net itu ke dosen. Jangan hanya memberikan surat keterangan penelitian saja sama berita acara ujian, itu bahaya sekali. Sebenarnya kalau ditangani, dan tak maaf saya nggak ingin masa selesai, dan maka saya harus, bahaya ini ya. Bahaya. Jadi kalau ketahuan itu diskor 1 semester ya, sudah berjalan. Nah ini kalau setelah lulus itu adalah sudah memupus harapan orang tua saudara, ya, memupus harapan calon istri, calon suami, ya. Kemudian sudah menyebabkan peluang sudah hilang untuk mendapatkan pekerjaan yang ada peluang sekarang, ya. Banyak lah ya, banyak uangnya mungkin habis ya, dan tingkat mentalitas sudah turun ya kalau lulus itu. Ya, kemudian untuk jalur deskripsi nanti bisa nanti saya baca ya di ketentuannya sudah ada unggah di itu di kampus sudah diunggah ya. Jadi kalau belum mungkin kalau diunggah Mbak Pur udah diunggah itu ya, udah diunggah. Jadi jalur deskripsi itulah saudara itu bisa ngambil jalur deskripsi ya. Jalur deskripsi itu kalau sekarang tentu saja saya harus daftar KRS ya. Saya kuliah semester ini 2 mata kuliah di prodi ada itu mata kuliah apa yang sebagai pendeskripsi. Mata kuliah itu kemudian nanti sudah tinggal ujian kalau lulus, sudah lulus mata kuliah yang 2 itu ujian komprehensif nama. Ujian komprehensif itu saya diujikan mata kuliah ya. Nah kalau nggak lulus nggak jadi sarjana, walaupun mata kuliahnya lulus tapi ujian komprehensif lulus bisa ulang lagi ya, ulang lagi. Tapi kalau jalur sidang skripsi ujiannya sidang skripsi aja, tidak ada pengujian terhadap komprehensif ya. Tapi kalau jalur skripsi ujian komprehensif. Nah kalau jalur skripsi nilai sudah tidak bisa kumlot walaupun 3,9 tidak bisa kumlot ya. Jadi setelah kumlot itulah mahasiswa harus jalur skripsi. Skripsi enggak, karena jalur skripsi itulah sama dengan jalur seperti ini program vokasi sebenarnya, program vokasi sehingga sudah tidak kemampuan ilmiah itu turun kurang lah ya. Sudah bertipe pekerja ya. Sekarang kita kan kampus kita kan sains ya, bukan vokasi ya, vokasi. Maka kita jalur skripsi tidak bisa kumlot ya. Biar dapat sampaikan terima kasih waktu yang diberikan dan saya doakan supaya mahasiswa skripsi
tepat waktu 4 bulan selesai ya, selesai. Sehingga seharusnya tidak ada satupun yang terlambat dalam ujian skripsi. Jadi coba saudara cek 1 bulan setelah berlalu bimbingan, coba saya lihat apakah saudara bisa mencapai 4 bulan atau tidak. Kalau enggak, segera lapor ke prodi, minta ganti bimbing atau ganti topik ya. Ganti topik itu lebih nggak mau ganti bimbing ya. Coba diserat dulu ya, selama 1 bulan ini kan besok minggu depan kita kasih bimbingan, nanti sampai Maret saya evaluasi apakah saudara yang nggak mampu atau dosen bimbing yang mampu ya. Itu. Jadi kita akan buka pintu kalau saudara melakukan perubahan dosen bimbing ya, dengan alasan yang kuat ya, alasan kuat ya. Nah, dengan alasan lah saudara tidak cepat tapi target 4 bulan kalau dosen bersangkutan bimbing saudara, itu bisa lah ya. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan sukses semua, salam bahagia dan salam sehat semua. Yang mereka ucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Selanjutnya dari Prodi, apakah ingin menambahkan? Kami persilahkan terlebih dahulu dari Prodi Manajemen, Pak Erik. Silahkan Pak. Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1, kemudian Ibu Dr. Wiwi Widawati, Prodi Akuntansi, kemudian Ibu Puspita, Sektor di MKPS, dan hal ini mewakili Prodi MKPS. Kemudian juga ada tadi Ibu Meta Andriani, Sektor di Manajemen, kemudian juga ada Ibu Asri, Sektor di Akuntansi, kemudian juga Mbak Dian, terima kasih, dan juga mahasiswa sekalian. Saya mewakili dari Prodi Manajemen ya dalam hal ini, bahwa kami sudah dapat data ya. Yang pertama datanya adalah di Prodi Manajemen itu ada 99 mahasiswa, ya ada 99 mahasiswa yang mengajukan skripsi di semester genap ini. Dari sebaran tersebut, dari 99 mahasiswa itu, yang ngambil konsentrasi SDM itu ada 35 mahasiswa. Yang ngambil konsentrasi pemasaran ada 28 mahasiswa. Dan yang mengambil konsentrasi keuangan itu ada 36 mahasiswa. Jadi lumayan banyak nih di Prodi Manajemen ya. Kemudian juga nanti ini data akan terus bertambah nih, karena pada hari ini dan juga besok, hari ini saya memverifikasi banyak nih mahasiswa Prodi Manajemen yang mau ngambil skripsi ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami nanti akan membagi mahasiswa ya di Prodi Manajemen itu ke 15 dosen ya, ke 15 dosen manajemen ya. Ditambah juga nanti kita butuh beberapa dosen tidak tetap ya untuk membimbing mahasiswa semua ya. Nah, yang kami tekankan adalah yang pertama pemilihan dosen pembimbing ya. Pilihlah dosen pembimbing yang sesuai dengan kompetensi konsentrasi ya. Sekali lagi, pilih dosen pembimbing yang sesuai dengan kompetensi konsentrasi ya. Prodi bisa mengganti keinginan mahasiswa ya jika dosen tersebut yang pertama ya tidak sesuai dengan kompetensi konsentrasi ya, yang pertama. Yang kedua, kami juga mempunyai batasan ya, batasan jumlah maksimal pembimbingan skripsi ya, karena dosen juga bukan robot ya, dosen juga manusia juga yang ada batasannya juga dalam membimbing mahasiswa skripsi ya. Kami takutnya kalau dosennya banyak sekali, takutnya nanti tidak bisa dihandle semua, karena kerjaan dosen tidak hanya membimbing mahasiswa Anda saat ini ya, tapi juga mahasiswa sebelumnya ya. Kemudian juga ada kegiatan mengajar juga, ada kegiatan penelitian juga, sama ada kegiatan pengabdian dan lain-lain gitu ya. Jadi kami membatasi jumlah dosen pembimbing tersebut ya. Nah, kami akan selektif dalam menentukan mahasiswa mana yang dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing yang sudah kita sebutkan tadi ya, yang disesuai dengan konsentrasi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan evaluasi ya pada tahun lalu ya, hanya 60% ya mahasiswa di Prodi Manajemen yang tepat waktu selesai skripsinya gitu ya. Itu di angkatan 2016 itu. Jadi
hanya 60% ya. Itu juga menjadi catatan kami juga ya. Kami maunya tahun ini mungkin naik lah ya, 80% ya. Kalau 100% mungkin agak-agak susah juga karena juga ada mahasiswa yang ngambil skripsi sekaligus belum selesai ngambil mata kuliahnya gitu ya. Nah, kami targetnya minimal 80% lah ya. Jadi mahasiswa di prodi manajemen silakan ya dimaksimalkan ya waktu ini tetap berjalan terus ya. Kami nanti akan memberikan nama-nama dosen pembimbing tanggal 19 September 2021 ya. Tanggal 19 Februari 2021. Tanggal 19 Februari itu minggu depan ya, sekitar minggu depan. Dan batas akhir pendaftaran sidang skripsi tanggal 10 September 2021. Jadi dari tanggal 19 Februari sampai 10 September 2021 ya, Anda fokus ke sana ya, fokus ke pembimbingan skripsi tersebut ya. Nah, bagaimana caranya supaya selesai tepat waktu ya? Yang pertama, topik penelitian skripsinya. Topik itu tidak usah susah. Yang susah, jangan dalam tanda petik idealis gitu ya. Tidak usah susah. Yang apa? Yang data yang mudah didapat. Datanya mudah didapat ya, sekali lagi. Karena banyak pengalaman judul skripsi bombastis, tahu-taunya data susah dapat. Jadi dia mentok tuh di bab 4, bab 5. Tidak selesai dia, ganti lagi judulnya ya. Jadi pastikan data yang Anda mau teliti itu udah tersedia ya, tersedia, ada datanya. Dan yang kedua, gunakan metode analisa yang kita bisa gitu ya. Yang kita bisa ya. Kadang-kadang mahasiswa juga, wah saya mau pakai model X misalnya. Saya mau pakai, kalau di time series itu saya mau pakai model ArcGuts kan. Saya mau pakai panel panel misalnya. Wah, kalau mahasiswanya bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti kalau mahasiswanya juga masih bingung dengan model tersebut ya, nah hati-hati ya, nanti kepada saat sampel Anda kena juga nanti ganti lagi modelnya, butuh waktu lama lagi ya. Nah, jadi maksud saya ya, data mudah didapat dan metode analisanya yang kita tahu ya, yang kita paham gitu ya, yang kita mengerti ya. Pastikan dulu itu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, skripsi ini tadi sudah disampaikan sama Bapak Dr. Sparta ya, bahwa skripsi adalah karya ilmiah Anda ya. Dan bisa dua jalan metode. Yang pertama kita bisa melakukan replikasi. Jadi Anda dapat model dari jurnal penelitian mana, wah saya mau coba ke Indonesia, bisa, nggak apa-apa. Ya, karena ini kayak ilmiah yang paling basic nih, skripsi di S1 nih, paling bawah ya. Nah, kemudian bisa juga modifikasi. Modifikasi itu artinya apa? Menggabungkan berbagai macam jurnal, dikombine, kemudian dapat satu model penelitian. Nah, itu bisa juga ya. Jadi bisa pakai replikasi dan bisa pakai modifikasi ya. Nah, kami di prodi manajemen ya membatasi kualitas jurnal. Yang pertama, dia mesti masuk ke Sinta ya. Masuk ke Sinta. Jadi pastikan jurnal yang Anda acu ya masuk ke Sinta ya. Karena jurnal-jurnal Sinta itu adalah jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional ya. Setidak-tidaknya reviewernya kompeten ya. Dan yang kedua, selain Sinta, kami juga mengakomodasi jurnal-jurnal di Scopus ya, Scopus. Q1, Q2, Q3, Q4. Kemarin saya barusan seminar proposal ya. Saya sangat terkejut tuh sama mahasiswa yang saya uji itu. Dia mengadopsi jurnal Q1 Scopus. Wah, kemudian kamu hebat banget ini. Kamu bisa mengadopsi model penelitian di Q1 Scopus ya. Karena itu juga sebagai penilaian juga ya bagi dosen-dosen nanti, dosen penguji Anda juga ya, untuk tingkat seberapa kita memilih jurnal-jurnal yang reputasi ya, reputasi yang bagus gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita pakai Sinta untuk lokal dan juga yang internasional pakai Scopus, dan itu juga sudah dikasih tahu di mata kuliah metodologi penelitian ya. Kalau di manajemen mungkin beda akuntansi dan saya juga sama. Di metodologi penelitian juga dikasih tahu gimana caranya ya. Kemudian di mata kuliah seminar juga sudah lebih kuat lagi dia pemahamannya. Seminar SDM,
marketing, ya, pemasaran, ya, itu semua sudah dikasih tahu semua, ya. Nah, kemudian supaya juga bisa cepat selesainya, tadi udah disampaikan Pak Dr. Sparta, ya, etika, ya. Etika apa? Etika kalau tadi sudah disampaikan Pak Sparta tadi, saya fokusnya pada etika ke dosen pembimbing, ya. Etika ke dosen pembimbing, ya. Hati-hati komunikasinya, ya. Sekali lagi, hati-hati komunikasi ke dosen pembimbing, ya. Sopan, ya. Ada etikanya. Jangan malam-malam menghubungi dosen pembimbingnya. Dia lagi capek, ya. Banyak kerjaan, dia nanti jadi emosi deh, kan. Anda kan sudah magang di bank umum, ya. Sudah tahu lah mengenai perilaku-perilaku itu. Jadi etika, ya. Etika terhadap dosen pembimbing, ya. Hati-hati, ya. Jadi tanya dulu di awal, maaf Bapak Ibu, saya mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, ya. Mohon maaf Bapak Ibu mau nanya, saya bisa bimbingan hari apa ya Bapak Ibu selama seminggu, gitu. Jam berapa saya bisa bimbingannya, gitu, ya. Jangan tiba-tiba malam-malam, Pak, Bu, ini saya bimbingan Bapak Ibu nih, kapan kita mau ini? Nah, ya dosen juga punya ini juga ya, punya harga diri juga dia ya. Kalau Anda seperti itu juga, dia juga kadang-kadang nyuekin Anda. Kalau nyuekin Anda lama tuh nanti, ya. Banyak kasus-kasus seperti itu ya, yang seperti itu ya. Jadi ditekankan lagi etika ya, etika dalam menghubungi dosennya ya. Jadi kalau Anda respect ya, dosen juga senang ya kan terhadap Anda juga. Insya Allah nanti bisa dibantu dan bisa cepat selesai gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ya, bisa saya sampaikan adalah pada saat skripsi ya, pada saat skripsi. Jadi di prodi manajemen, tadi sudah sampaikan Bapak Dr. Sparta ya, di prodi manajemen itu ada 3 syarat untuk skripsi ya, secara umum ya. Yang pertama sertifikasi GB1, General Banking 1, itu mesti ada ya. Jadi pada waktu sidang deh, pada waktu sidang skripsi nanti Anda bisa menunjukkan tuh sertifikatnya GB1. Yang pertama, sertifikasi manajemen risiko, ya, ada juga, ya. Dan yang ketiga, sertifikasi perpajakan, ya. Perpajakan itu kami prodi manajemen akan menyelenggarakan tanggal 17 Februari ya, 2021 ya. Jangan sampai tidak ikut, ya. Saya tidak akan toleransi ya. Nanti tahu-taunya pas mau sidang, Pak, maaf Pak, saya kemarin lupa Pak ikut. Pak, nggak ada alasan loh. S10 paksa, ya. Jangan sampai kami hanya karena 1-2 mahasiswa kami bikin pelatihan ya, jangan seperti itu. Ini sudah saya sebutkan nih. 3 syarat tadi ya, GB1, manajemen risiko, ya, perpajakan itu mesti ikut nanti tanggal 17 Februari nanti ya. Kalaupun nanti dia tidak ikut atau dia ikut lupa, cari sertifikasi perpajakan di tempat lain, ya. Itu bisa kita ekivalenkan itu ya. Yang penting kami cuma sekali ya mengadakan sertifikasi perpajakan tanggal 17 Februari 2021 ya. Jadi jangan sampai tidak ikut itu sertifikasi ya. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan sama Bapak Dr. Sparta yang terakhir ya, kami tidak mentoleransi plagiat ya, tidak mentoleransi plagiat. Yang pertama, konten skripsi, itu disampaikan sama Pak Dr. Sparta. Konten skripsi bisa diawasi dengan Tunitin, ya, Tunitin ya. Tunitin setiap semprot, setiap mau sidang skripsi semua itu Tunitin semua. Dan Anda sudah penyesuaian kan, pada waktu laporan magang kan mesti Tunitin juga. Ya, mestinya tidak ada alasan. Tunitinnya toleransinya 30%, ya. 30% maksimal 30%. Yang kedua, kami tidak toleransi dengan pemalsuan tanda tangan ya. Ingat ya, pemalsuan tanda tangan. Karena banyak sekali ya tanda tangan dosen kemana-mana nih. Kenapa? Karena tanda tangannya dalam bentuk elektronik, ya. Jadi tinggal copy paste saja ya. Jadi kalau nanti terbukti ya Anda memasukkan tanda tangan dosennya, maka tadi sudah disampaikan sama Bapak Dr. Sparta ya, hukuman-hukumannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, Anda nanti akan banyak sekali butuh tanda tangan dosen pembimbing ya. Makanya kita mau bikin sistem nih, sistem dengan di bagian IT ya, sistem bagaimana kita meminimisasi ya interaksi tanda tangan antara dosen dan mahasiswa. Tanda tangan Anda apa saja? Yang pertama, tanda tangan dalam proses pembimbingan skripsi, itu tanda tangan. Ya kan? Jadi setiap kali ketemu butuh tanda tangan. Saya ketemu butuh tanda tangan. Yang kedua, tanda tangan mau semprot. Ya kan? Yang ketiga, tanda tangan mau berita acara semprot. Yang keempat, revisi semprot. Yang kelima, tanda tangan berita acara skripsi. Yang keenam, tanda tangan perbaikan skripsi.
Yang ketujuh, tanda tangan skripsi. Nah, banyak sekali itu tanda tangan ya. Jangan sampai nanti Anda memasukkan tanda tangan ya. Tidak, ini berlaku untuk semuanya nih ya. Prodi, mau manajemen, mau akuntansi, mau syariah, jangan sampai memasukkan tanda tangan. Itu hal yang ditabukan di IBS ya, dan juga secara umum di institusi pendidikan. Karena ingat logo kita, integrity, ya, integritas. Jadi kalau Anda minta tanda tangan ketua pembimbingnya, kalau lama, hubungin prodi, ya, hubungin akademik, ya. Jadi nanti bisa kami langsung menghubungi personal kepada dosen pembimbing tersebut, ya. Jadi jangan sampai memasukkan tanda tangan, itu yang kami tekankan ya di sini. Jadi plagiat itu adalah sesuatu hal yang tabu ya di dunia pendidikan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Pas dari semuanya ya, saya mengucapkan selamat nih kepada Anda semua ya. Anda tinggal satu mata kuliah lagi ya. Tinggal skripsi ini ya. Tinggal skripsi ini ya. Fokus semua ke sini. Semua fokus ke skripsi ini ya. Dan target wisuda insya Allah bulan November nanti. November 2021 ya. Jadi semuanya fokus kepada skripsi, berikan yang terbaik semua ya. Kemampuan Anda, best effort Anda tuh diberikan semua ya. Dengan dukungan pembimbing skripsi dan juga nanti pembimbing skripsinya ya. Kami di Prodi akan support semua ya. Kami di Prodi akan memantau semua, saya dan Bu Meta ya, akan memantau perkembangan skripsi Anda semua ya. Karena berdasarkan data, prodi manajemen itu prodi yang paling banyak ya mahasiswa yang tidak selesai tepat waktu skripsinya ya. Jadi saya tekankan target kita 80% untuk ini sehingga kita bisa menaikkan jumlah wisudawan kita dan juga akan memperbaiki nilai di akreditasi kita nanti di prodi manajemen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya kembalikan kepada Ian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Selanjutnya dipersilahkan untuk Kepala Program Studi Akuntansi, Ibu Dr. Wiwi. Silahkan Bu. Ya. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SE Akuntan CA, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Erik Wijaya, Kepala Program Studi Manajemen, dan Ibu Ita, Sekprodi MKPS, serta Bapak Ibu yang lain. Baik adik-adik mahasiswa, tadi sudah mendengar ini ya arahan dari Bapak Dr. Sparta, Bapak Dr. Erik, Ibu Puspita, ya, yang semuanya itu memberikan arahan yang positif bagi adik-adik mahasiswa untuk nanti menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tadi sudah diuraikan secara rinci oleh Pak Sparta, Pak Erik, bahkan ke metodologi penelitiannya. Nah, Ibu sampaikan saja pesan untuk adik-adik mahasiswa ya. Pada waktu nanti melakukan penelitian, kita mulai start dengan SK yang diterima adik-adik mahasiswa itu kapan, dan kapan akan berakhirnya. Itu adik-adik mahasiswa harus membuat schedule-nya ya. Jadi nanti jangan mepet-mepet nodong pembimbing, suruh ACC ya. Nah, itu juga kita nanti memperhatikan dari hal situ ya, karena untuk menjaga kualitas di situ ya. Nah, mulai nih kita menerima SK, itulah kita mulai mengerjakan skripsi. Nah, ketika nanti ada kendala dengan pembimbing, adik-adik mahasiswa jangan segan-segan untuk melaporkan kepada Kaprodi. Ya, jangan nunggu 1-2 bulan baru diadukan ke Kaprodi. Pembimbingnya sulitlah ditemui dan sebagainya. Kalau sudah dirasakan 1 atau 2 minggu sulit untuk menghubungi pembimbingnya, langsung laporkan ke Kaprodi. Ya, karena Anda ini nanti akan selesainya itu pada akhir bulan Juli, kalau nggak salah ya, ujiannya di bulan Agustus. Jadi manfaatkan waktu yang sudah diberikan ya, kurang lebih adalah 4-5 bulan, mungkin seperti itu ya. Nah, sebenarnya sudah dikatakan oleh Pak Erik, penelitian kita ini sudah berawal saat mendapatkan pelajaran metodologi penelitian ya. Tadi Pak Dr. Sparta juga mengatakan seperti itu, karena waktu medlit kita sudah mengantarkan membuat proposal. Ya, judul-judulnya sudah terbaca oleh dosen-dosen metodlit. Oleh karena itu Anda dinyatakan lulus, gitu ya. Standar minimalnya sudah kita pegang seperti itu.
Ya, makanya kalau dikatakan kapan mulai meneliti, bukan saat ini membuat skripsi, tapi sejak saat mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Ya, maka dosen-dosen metrik selalu mengingatkan, ini tugas proposal bukan hanya sekedar untuk tugas metodologi penelitian, tapi merupakan proposal Anda yang akan diajukan pada saat skripsi. Ya, jadi adik-adik mahasiswa sudah mengumpulkan jurnal baik internasional maupun nasional itu untuk mendukung dalam pembuatan skripsi. Ya, jadi waktunya itu sebenarnya sudah panjang, tidak mendadak. Ya, dan dikatakan oleh Pak Erik dan Pak Sparta tadi, yang namanya penelitian itu yang meneliti, bukan copy paste dari skripsi yang sudah ada. Ya, lihat alur daripada rancang bangun ilmu. Pertama adalah observasi. Yang nama observasi itu kita datang cari data. Ya, kalau sekarang mungkin tidak ke perusahaan, tapi kita mencari jurnal-jurnal pendukung ya dalam kita melakukan penelitian. Ya, kemudian harus ada yang namanya identifikasi masalah yang harus dipecahkan. Ya, kalau ditanya ini latar belakang masalahnya apa, nggak tahu. Lah, kan Anda meneliti itu kan untuk memecahkan masalah seperti itu. Ya, itu harus ada. Kemudian kajian pustakanya ya diambil dari tadi Pak Sparta sudah memberikan referensi, boleh di atas 10 tahun ya, baik itu jurnal maupun itu buku. Nah, itu dicatat ya. Kemudian juga nanti ada hipotesisnya diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Usahakanlah penelitian terdahulu yang di atas 5 tahun sebelum kita melakukan riset ya. Jadi nanti penelitian-penelitian terbaru itu ya. Buatkan kerangka daripada operasionalisasi variabelnya gitu ya. Bagaimana teknik pengumpulan datanya, kemudian bagaimana hipotesisnya tadi dikatakan oleh Pak Erik ya. Ambillah analisis data yang Anda mudah pahami gitu ya. Jangan sok-sokan akhirnya mentok dalam analisis datanya. Benar itu ya adik-adik mahasiswa. Jadi pastikan teknik-teknik untuk metodologi penelitiannya ya. Nah, untuk akuntansi ada sekitar yang sudah daftar saya baca 60-an ya Mbak Dian, 60-nya berapa saya lupa. Yang sudah jalan sebelum kita semester genap ini diganjil itu ada 15 orang ya mahasiswa akuntansi yang mengikuti pendaftaran di di bulan ganjil 2020 ini ya. Tetapi yang masuk proposal 14 orang, kemudian 1 orang tidak ikut ujian seminar proposal. Nah, yang 14 orang ini saya berharap untuk maju semua ya di semester ganjil ini masih tetap ya. Jadi bisa ikut ujian semua yang 14 orang yang sudah ikut seminar proposal ya. Nah, jika ada kendala-kendala, kita ada Kaprodi ya, kemudian ada Sekprodi. Nah, bisa nanti untuk curahkan gitu ya, dikatakan nanti kita mengambil jalan keluarnya. Itu ya untuk adik-adik mahasiswa semangat, jangan terlalu resah ya. Kalau Anda sudah belajar metodologi, ditambah lagi belajar bahasa Indonesia ya, pasti akan menyusun penelitian atau hasil skripsi yang bagus gitu ya. Dan satu tadi integriti, hormati pembimbing ya, dan masukan-masukan dari pembimbing itu menjadi pegangan bagi adik-adik mahasiswa. Ya, sekali lagi adalah sudah mulai buat schedule pencapaiannya. Ya, jadi setelah proposal berapa lama saya akan mengolah data dan berapa lama saya akan menginterpretasikan hasil data tersebut dan ujian skripsi ya. Nah, jangan sekali-kali tadi kata Pak Erik memasukkan tanda tangan ya, adik-adik mahasiswa itu fatal, akhirnya akan dikenakan skor 1 semester, kalau diulangi lagi tambah 1 semester lagi, yang ketiga kalinya bisa di DO adik-adik mahasiswa. Ya, itu hati-hati ya, karena tanda tangan kita lagi beredar digital, apalagi Kaprodi nih. Banyak sekali tanda tangannya yang diperlukan oleh adik-adik mahasiswa. Ya, itu Ibu katakan seperti itu yang dikatakan Pak Sparta, Pak Erik, dan saya terkait dengan integriti harus dipegang adik-adik mahasiswa ya. Jadi sekali lagi laksanakan bimbingan skripsinya dengan baik, penulisannya berdasarkan metodologi penelitian ilmiah yang berlaku umum ya. Tidak segan-segan bertanya kepada pembimbing. Kalau mengalami kesulitan pembimbing nanti bisa dikonfirmasikan ke Kaprodi ya. Kaprodi pun akan membawa
pastinya permasalahan mahasiswa kepada atasan kami yaitu Waket 1 bagaimana pemecahannya ya. Jadi tidak ada yang tidak dipecahkan dalam permasalahan mahasiswa yang akan dihadapi ya. Seperti itu adik-adik mahasiswa. Nah, itu saja sih yang bisa Ibu pesankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dian, terima kasih, Mbak. Terima kasih Ibu Dr. Wiwi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Puspita dari MKPS. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Spata, Waket 1, Pak Erik, Kaprodi Manajemen, Bu Wiwi, Kaprodi Akuntansi, dan rekan-rekan Sekprodi serta Mbak Dian. Mungkin di sini saya hanya menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Erik dan Bu Wiwi. Ya, pertama mengenai data, ya, data itu nggak usah yang terlalu rumit. Kalau istilahnya Pak Erik tadi tidak usah terlalu idealis, ya, apalagi kondisi pandemi seperti ini, jangan sampai nanti jadi alasan kesulitan mencari data sehingga terlambat menyelesaikan dan akhirnya mundur. Sayang ya, harus mundur sampai 1 semester. Ya, kemudian pilih dosen pembimbing yang sesuai ya dengan materi apa yang ingin kalian pilih. Kemudian satu hal lagi yang terpenting seperti yang Bu Wiwi sampaikan tadi mengenai tanda tangan, ya, ini sudah beberapa kali kejadian, ya, dan ini sangat bermasalah. Sebenarnya itu sangat bisa kami balikan gitu istilahnya pemalsuan tanda tangan, bukan hanya integriti, ya, tapi juga sudah bisa masuk ke ranah hukum. Jadi kalian perlu hati-hati. Kalau kalian sekarang saja di dunia kampus sudah berani untuk memasukkan, ya, bukan tidak mungkin nanti bahaya di kemudian hari ketika kalian ke masyarakat. Itu saja dari saya, ya, mohon diingat. Time schedule-nya, waktunya jangan sampai molor. Ya, terima kasih. Semoga semangat, ya, tetap semangat buat kalian dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak Dian. Terima kasih Bu Puspita. Dari Sekretaris Program Studi, Mbak Meta atau Bu Astri, ada yang ingin ditambahkan? Nggak ada, Mbak Dian, kalau dari saya cukup. Iya, sama Mbak. Udah cukup, mungkin dari saya juga tidak ada. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab saja ya Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Eka, Prodi Manajemen. Sudah mengikuti pelatihan perpajakan ketika Agustus lalu, Pak. Apakah harus mengikuti lagi untuk yang saat ini? Yang jawab siapa, Mbak? Pak Erik. Oke, kalau memang sudah ikut bulan Agustus ya, yang di prodi akuntansi ya, ya kita masih toleransi ya, artinya diizinkan. Jadi tidak usah lagi ikut yang nanti yang di bulan Februari ini ya. Sama ya, artinya perpajakan ya. Ya, selanjutnya ada dari Marvel. Kalau mau nanya langsung boleh, Marvel. Kebetulan sudah nggak mute ini. Ya, saya bacakan saja pertanyaannya. Apakah ada kesempatan untuk bisa mendaftar pelatihan perpajakan? Gimana Mbak Dian? Ini karena pelatihannya belum dimulai, masih nanti tanggal 17, pendaftaran terakhir itu tanggal 16 Februari, jadi masih bisa, kalau adik-adik yang belum mendaftar itu masih bisa sampai tanggal 16 Februari. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, akan kami tutup. Oke, mungkin belum ada ya. Saya simpulkan sedikit untuk adik-adik yang mau mengambil skripsi di semester ini. Mengingatkan kembali penyerahan judul itu terakhir hari ini, tanggal 11 Februari, masih kami tunggu sampai malam. Itu pengajuannya melalui e-kampus. Kemudian untuk syarat-syarat nanti sidang itu ada pelatihan dari akuntansi, itu ada pelatihan Menris, General Banking,
Internal audit sudah dilaksanakan kemarin dan juga nanti ada pelatihan kompetensi dasar akuntansi. Kemudian untuk program studi manajemen sama Menris dan General Banking, bedanya satu lagi itu ada pelatihan perpajakan. Untuk yang sudah ikut perpajakan dipersilahkan untuk tidak ikut yang bulan Februari ini. Untuk yang belum mendaftar dipersilahkan masih bisa mendaftar sampai dengan tanggal 16 Februari. Pelatihan perpajakan hanya dilaksanakan sekali, jadi harap semua yang belum ikut benar-benar mendaftar. Kemudian kalau dari MKPS itu cukup sertifikat GB dan Menris saja. Kemudian untuk keputusan dosen pembimbing nanti akan diumumkan pada tanggal 19 Februari di minggu depan. Setelah dapat dosen pembimbing, adik-adik bisa langsung memulai proses bimbingan. Dan apabila ada kendala dengan pembimbing, silahkan disampaikan ke prodi atau ke akademik boleh, atau mau ganti pembimbing kalau dirasa tidak cocok juga boleh, ada prosedurnya melalui akademik. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Sparta, Pak Erik, Bu Wiwi, Bu Puspita, Bu Meta, dan juga Bu Asri. Semangat buat adik-adik, fokus untuk menyelesaikan skripsi. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Sparta. Bu Iwi, Ya, Terima kasih ya, Pak Pak. Sparta. Mbak Meta, adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih. Bisa selalu ya. Ini Pak. Semangat ya. Semangat. Ini kok diem semua, langsung ngemes semua kali ya. Mahasiswanya tegak ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu semua. Iya. Ya, semangat ya. Iya, Bu, doain ya, Bu. Iya, insya Allah sukses semuanya. Amin. Ya, berhasil semua. Ya. Full hari ini, Rik. Dari pagi. Tadi aku di WA sama Mbak Silvi, Pak. Apa? Di WA Mbak Silvi. Mau diajak rapat sama Bu Tito karena ikut dan konkin jam 4 ini, jam 1 tadi saya bilang, saya screenshot aja fotoin kita pertemuan dengan mahasiswa skripsi. Saya bilang nggak bisa. Gimana bisa kan sedang skripsi kan, mahasiswa skripsi. Ya, mendadak Pak katanya rapatnya. Iya. Itu udah masih berlangsung rapatnya, masih berlangsung. Udah kali Pak, udah mau maghrib. Ya, soalnya. Kecuali kalau Mbak Meta mau gabung nggak apa-apa Mbak. Nggak mau saya. Tapi istirahat dari pagi, dari jam 8:30. Saya sudah untuk berhenti. Aduh. Udah lemes padahal. Iya. Besok kan pagi istirahat tuh. Jadi nanti kita ke minggu depan Pak, kita rapat dulu Pak. Rapat untuk dosen pembimbing skripsi. Oh iya betul. Itu nanti mau tanyakan. Ya bawa izin Pak di Selasa. Hari Selasa. Mbak Dian bisa ngasih nama-nama kapan Mbak? Iya. Sabtu bisa Pak. Oke, Kan Sabtu. malam ini ditutup. Iya. Oh iya Sabtu ya. Kan sekarang udah lewat e-kampus, jadi kita tinggal tarik data aja Pak, nggak Oh, iya. ngerekap. Oke, kalau gitu Selasa Pak, kalau mau Pak. Iya. Selasa sore. Kita Iya, aja karena kan minggu depan udah harus diumumin Pak. Iya, Kamis diumumin ya, Kamis ya, atau Jumat ya? Iya. Ya, Selasa berarti jam 10.30 ya. Kita kan ada kelas Pak Erik. Iya. Selasa pagi ngajar kan. Sore ya, sore. 3:30 dong. Iya, jam 4. Jam 4 sebentar aja. Nah, ya. Kemudian Pak, ini kan mau diumumkan Jumat ya, Mbak Dian ya, Jumat depan ya. Nah, kita ketemu sama dosen Pak, dosen pembimbing skripsi. Kapan? Jumat. Boleh habis Jumat ya. Ya, Jumat juga penuh tuh. Waduh, minggu depan. Pur, catat Pur. Kasih tahu saya Pur. Pur nggak ada, Mbak. Pur nggak ada Pak, nanti saya sampaikan ke Mbak Pur. Ini catat Mbak Dian nih. Ya, sama yang itu Pak, rapat yang esensi jangan lupa Pak, Senin. Senin jam berapa? Sore? Iya, sore jam 5. Ini pagi Senin itu ada rapat jam 8 Pak Tri mau dipanggil. Oh. Jam 8 pagi. Itu sudah lagi rapat kita ada 2 kali kan itu. Waduh, penuh nih. Nah, itu jam 2 pasti ada rapat Bu Tito juga jam 2 itu. Iya. Jadi hari Senin jam 8 sampai jam 6 bisa penuh itu. Iya. Ingat PHI hari ini terakhir. Bukan Bu, PHI katanya Selasa.
Oh, diundur. Mundur. Ya kemarin kan Bunda bilang nggak apa-apa Selasa. Ya udah. Katanya soft kopinya hari ini Jumat, Pak. Langsung di Hard print kopinya aja. Senin gitu. Iya, Kak. Biarin aja, Bu. Masih ada 1 hari lagi. Sampai akhir bulan juga nggak apa-apa. Iya. Oh, ini masih ada mahasiswa ini kayak cuma ini doang ya. Ngidupin doang, yang di sini gabung doang, tahu-tahu dia. Iya, pada nggak tahu kalau udah selesai Pak ini. Oh, Siapa dari sih kan kamu? selesai. Iya, kamu siapa nih? Ini kemana kamu mau skripsi nanti? Kamera. Itu kamera langsung tidur. Iya, ini Daniel juga Daniel. Masih Daniel ini mana? Oh, langsung kabur dia Daniel. Iya. Masa bagi? Mana tadi? Dia langsung tidur ngorok tuh, Rik. Dia aja kalau ada yang nggak mati-mati ketiduran tuh. Iya. Pak, yang tadi Pak itu Mbak Vivi tidak mau Pak, Ya jadi ganti Pak Bani ya. Iya, iya. Kak Bani apa? Mau dia Pak Bani. Kau ini mau? Iya, mau dia. Tak bilang Pak, itu sebagai moderator ada uangnya. Oh iya, langsung dia. Langsung ya. Oh. Duitnya 5 Ya juta. udah deh. Duitnya 5 juta bilang. Oh, 5 juta. 5 juta duitnya. Iya. Ya udah Pak, gitu aja Pak ya kita ya. Terima kasih, Rik. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih semua. Oke, makasih semua. Assalamualaikum. Ya, Ya, selamat hari libur. Ya, besok nggak libur, Bu, Rik. Ya, habis Jumat bimbingan mahasiswa, magang, Ya. PA, sama skripsi, tesis, woi. Sampai Sabtu. Oh iya.